Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu ASN, baik PNS maupun P3K. Berikut akan saya bagikan tutorial tentang pengisian SKP tahun 2022. Yang pertama, Bapak Ibu silakan login terlebih dahulu dengan menggunakan NIK masing-masing dan kemudian passwordnya. Setelah itu klik login. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih menu SKP di sini. Nah, kemudian yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ketika sudah masuk setting tahun 2022, ke menu informasi SKP terlebih dahulu. Kemudian setelah tampil seperti ini, silakan klik tombol tambah. Kemudian kita isi, yang pertama adalah tahunnya kita setting tahun 2022. Kemudian pilih statusnya, di sini kita pilih status Y. Kemudian untuk nama jabatan fungsional, khusus bagi PNS, silakan diklik tombol select, kemudian pilih jabatannya adalah guru, kemudian klik tanda plus yang ada di sebelah kiri dari tulisan guru. Nah, silakan dipilih sesuai dengan golongan dan pangkat dari Bapak Ibu masing-masing. Di sini kebetulan saya golongan 3D, maka saya klik golongan 3D. Untuk P3K, kebetulan nama jabatan fungsionalnya ini tidak ada. Maka lanjut ke pilihan berikutnya, yaitu status informasi SKP. Untuk Bapak Ibu PNS, silakan dipilih nomor 11, yaitu awal tahun. Dan bagi P3K, silakan dipilih nomor 17 untuk P3K. Ini saya klik awal tahun. Selanjutnya untuk model SKP, baik PNS maupun P3K, silakan pilih SKP JA-JF. Kemudian periode penilaian untuk PNS, penilaiannya dimulai dari tanggal 3 Januari. Jadi klik bulan Januari tahun 2022, kemudian klik tanggal 3. Khusus untuk P3K dimulai dari TMT-nya yaitu 1 Mei 2022. Kemudian sampai dengan ini PNS dan P3K sama, yaitu tanggal 30 Desember karena kita 5 hari kerja. Jadi kita setting 30 Desember 2022. Untuk untuk pejabat penilainya adalah Bapak Kepala Sekolah. Tinggal kita ketik nama Bapak Kepala Sekolah, kemudian tinggal kita pilih sesuai dengan NIP dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk atasan pejabat penilainya adalah Kepala Cabang Dinas. Jadi kita bisa ketikkan nama Kacab. Nah, ini kemudian setelah terisi semua, kita tinggal klik tombol save. Oke. Nah, setelah kita mengisi informasi SKP ini, jangan lupa kita aktifkan terlebih dahulu dengan mengklik tombol bergambar pensil yang ada di sebelah kanan. Jadi ini akan muncul tulisan aktifkan, kita klik. Maka status pada kolom aktif ini akan berubah menjadi Y. Nah, selanjutnya setelah informasi SKP ini kita isi, berikutnya kita ke menu bawahnya, yaitu menu SKP yang ada di sebelah kiri. Maka akan tampil seperti ini. Tugas kita adalah kita tinggal klik tombol kinerja utama. Kemudian di sini ada beberapa kotak yang harus kita isikan. Caranya adalah dengan mengklik simbol di pojok kanan bawah yang berisi titik 3 ini. Kita klik. Kemudian kita pilih rencana kerjanya. Ini karena sheet halamannya cukup banyak, kita bisa mengetik kata kunci di bagian kotak rencana kinerja di atas. Yang pertama kita bisa ketik pembelajaran, kemudian kita klik tombol cari. Setelah itu kita cari yang penanggung jawabnya di sini adalah
kita pilih guru pada satuan pendidikan atau DPK. Di sini muncul untuk yang pembelajaran ini ada 3 pilihan. Untuk yang nomor 25, jumlah laporan pelaksanaan proses pembelajaran ini khusus untuk guru mapel. Sedangkan di bawahnya yang nomor urut 26, jumlah laporan pelaksanaan proses pembimbingan ini untuk guru BK atau guru BP. Kemudian pilihan yang ketiga yang nomor urut 27, jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Ini artinya adalah untuk Bapak Ibu ASN atau P3K yang memiliki tugas tambahan seperti mungkin wali kelas, wakil kepala sekolah, kaleb, kaprok, dan sebagainya. Sekarang kita akan pilih dulu nomor urut yang 25 yang untuk proses pembelajaran karena kebetulan saya mengampu sebagai guru mapel. Kita tinggal klik saja, maka secara otomatis akan muncul pada kotak yang kosong tadi. Kita tidak perlu mengubahnya karena ini sudah terkunci secara otomatis. Setelah ini terisi semua, kita tinggal tekan tombol save saja. Kemudian oke. Nah, di sini sudah masuk satu RK yang barusan kita pilih. Maka selanjutnya kita akan memilih rencana kerja yang lain. Dengan cara mengklik kembali tombol kinerja utama, kemudian klik simbol bawah, di bawahnya rencana kinerja seperti tadi, kemudian klik kata kunci, kembali kita klik kata kuncinya pembelajaran, kemudian klik tombol cari, kita akan mengambil untuk yang nomor urut 27, yaitu jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Ini Bapak Ibu memilih yang nomor 27 disesuaikan dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu ampu. Contoh misalkan menjadi kaprok, wali kelas, kemudian kabeng, kaleb, dan seterusnya. Yang nanti rincian uraian jabatannya Bapak Ibu bisa lihat pada sheet PowerPoint yang akan saya share di grup WA. Jadi kebetulan saya di sini mengampu tugas tambahan sebagai wali kelas, maka saya memilih kembali nomor urut yang 27. Tinggal diklik kembali, maka di sini muncul IK-nya jumlah laporan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Kemudian klik kembali tombol save, kemudian oke. Nah, ini sudah terisi dua. Satu yang pertama tadi untuk tugas pokok sebagai guru mapel dengan IK-nya pelaksanaan proses pembelajaran, dan yang kedua adalah jumlah laporan untuk pelaksanaan tugas lain berupa tugas tambahan. Nah, kemudian kita akan memilih kembali RK, di mana kita akan mengambil RK yang berkaitan dengan keprofesian berkelanjutan. Jadi seperti pengembangan diri, karya inovatif, ataupun publikasi ilmiah. Maka kita klik kembali tombol kinerja utama, kemudian rencana kinerjanya, kita klik simbol atau tombol yang di bawah ini. Kemudian kita klik tombol klik kotak yang di atas, kita berikan kata kunci keprofesian berkelanjutan. Kemudian klik tombol cari. Nah, di sini akan muncul ada 3 pilihan untuk guru pada satuan pendidikan atau DPK. Jadi, total rencana kinerja untuk guru pada SKP tahun 2022 ini jumlahnya ada 6. Jadi yang tadi kata kuncinya pembelajaran ada 3 yang bisa kita pilih. Dan yang untuk kata kunci keprofesian berkelanjutan ada 3 pilihan. Nomor urut 4, 5, dan 6. Perbedaannya adalah Bapak Ibu bisa cek di kolom indikator kinerja. Untuk yang nomor 4, jumlah laporan pelaksanaan pengembangan diri.
Ini adalah bentuk kegiatannya seperti misalkan Bapak Ibu mengikuti diklat atau workshop ataupun seminar, baik Bapak Ibu sebagai peserta ataupun narasumber. Kemudian yang nomor urut 5, jumlah laporan pelaksanaan publikasi ilmiah. Contohnya misalkan Bapak Ibu membuat makalah, modul, buku pelajaran, karya terjemahan, buku pedoman guru, penelitian tindakan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor urut 6, jumlah karya inovatif. Ini seperti misalkan Bapak Ibu membuat alat peraga, alat praktikum, alat pelajaran, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan uraian jabatan atau uraian tugas dari ketiga kegiatan ini, pengembangan diri, publikasi ilmiah, atau karya inovatif, semuanya sudah ada pada file PPT yang saya share ke grup. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dicek kembali. Bapak Ibu akan mengerjakan apa saja di tahun 2022 ini. Tinggal pilih di kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, ataupun karya inovatif. Nah, untuk saya sendiri, karena saya ingin mengikuti beberapa kegiatan diklat ataupun workshop, maka saya memilih nomor 4, yaitu jumlah laporan pelaksanaan pengembangan diri. Tinggal diklik saja, kemudian klik tombol save, kemudian klik OK. Nah, sudah ada 3 pilihan rencana kinerja. Saya ingin menambahkan satu lagi, saya ingin membuat makalah di tahun 2022, maka klik kembali tombol kinerja utama, kemudian klik simbol di rencana kinerja, kemudian kata kuncinya keprofesian berkelanjutan, klik tombol cari, kemudian pilih nomor urut 5, jumlah laporan pelaksanaan publikasi ilmiah. Setelah muncul, klik tombol save, klik OK. Nah, sudah ada 4 pilihan dari 6 pilihan untuk guru. Setelah ini dirasa cukup, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol kirim ke atasan langsung. Oke, jadi ciri-cirinya adalah ketika ini sudah terkirim, Bapak Ibu bisa lihat di bagian sebelah kanan ini, di status rencana kinerja, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa ini di keterangan verifikasi atasan ini sudah tertulis BV, artinya belum verifikasi. Kemudian di bagian bawah ciri-cirinya juga ada tombol revisi, artinya Bapak Ibu misalkan ingin merevisi kembali apa yang sudah Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu tinggal mengklik kembali tombol kinerja utama sebelum nantinya status verifikasi atasan ini akan berubah menjadi status disetujui oleh atasan. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk merevisi. Oke, setelah menu SKP ini terisi, selanjutnya Bapak Ibu bisa lanjut ke menu di bawahnya, yaitu menu rencana aksi. Kita klik, maka akan muncul kosongan seperti ini, di mana di sini ada tombol unsur utama dan unsur limpahan. Kemudian di bagian bawah, di status AK dan seterusnya ini, di sini masih ada tulisan berwarna merah. Jadi tugasnya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu mengisi kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan sampai nantinya tulisan yang berwarna merah ini akan menjadi warna hijau semua. Artinya sudah memenuhi syarat untuk menjadi target kerja SKP Bapak Ibu di tahun 2022 ini. Baik, kita mulai dengan mengklik tombol unsur utama. Kemudian kita pilih tugas jabatan ini, kita pilih fungsional. Kemudian pilih rencana kinerjanya. Jadi tadi kita sudah memilih 4 pilihan. 4 pilihan itu RK-nya terbagi menjadi 2. Yang pertama untuk terlaksananya pembelajaran pembimbingan.
dan yang kedua adalah terlaksananya pengembangan keprofesional berkelanjutan. Saya pilih yang terlaksananya pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian tugas jabatannya kita cari pada simbol yang di bawah ini. Nah, kemudian di sini ada sekitar 124 pilihan ya kegiatan yang harus Bapak Ibu pilih dari halaman sheet 1 sampai dengan sheet kedua. Jadi ada 124 pilihan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu barusan memilih RK-nya adalah terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan. Yang masuk di RK terlaksananya pembelajaran dan pembimbingan, ini ada dua, yaitu tugas pokok Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran tadi, dan tugas tambahan yang relevan dengan sekolah. Jadi yang dipilih oleh Bapak Ibu adalah, kalau Bapak Ibu sebagai guru mapel, Bapak Ibu memilih kegiatannya adalah merencanakan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa klik di halaman kedua, kemudian di nomor urut 115 sampai dengan 120, 119, ini adalah untuk guru mapel, di mana kriterianya adalah A, B, B, C, dan K sampai dengan S. Nah, untuk yang guru BP atau guru BK yang dipilih adalah merencanakan dan melaksanakan pembimbingan dari nomor urut 120 sampai 124. Karena saya adalah guru mapel, maka saya memilih nomor urut antara 115 sampai dengan 119. Kata kuncinya sekali lagi untuk guru mapel adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Untuk kriteria sesuai dengan hal yang disepakati di sekolah, bahwa untuk golongan 3A sampai dengan 3D, Bapak Ibu pilih yang kriterianya B atau baik. Untuk yang golongan pangkatnya sudah 4A ke atas, maka kriteria yang dipilih adalah kriteria AB, amat baik. Nah, karena saya golongannya masih 3D, maka saya memilih nomor urut 116. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan kriteria B. Tinggal diklik saja, maka akan muncul secara otomatis pada kotak tugas jabatan. Nah, tugasnya berikutnya adalah Bapak Ibu mengisi kuantitas. Untuk kegiatan merencanakan melaksanakan pembelajaran, kuantitasnya Bapak Ibu isi 1, kemudian breakdown waktunya diisi 12. Jadi saya ulangi, untuk kegiatan pembelajaran, kuantitasnya diisi 1, waktunya diisi 12. Untuk kualitas tetap diisi 100%. Kemudian klik tombol save. Oke. Nah, sekarang sudah muncul satu pilihan. Di sini Bapak Ibu perhatikan, total WPT jenis kegiatan tupoksi di sini sudah tercantum 78%. Supaya tulisan yang merah ini bisa berubah menjadi hijau, maka prosentasenya harus mencapai minimal 100%. Jadi Bapak Ibu harus menambah lagi kegiatan selain kegiatan pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu klik kembali tombol unsur utama, kemudian pilih fungsional, rencana kinerjanya. Setelah pembelajaran tadi sudah kita pilih, untuk uraian tugas tambahan, Bapak Ibu pilih kembali yang RK pertama, terlaksananya pembelajaran dan pembimbingan, dan tugas tertentu. Artinya, selain pembelajaran, tugas tambahan juga masuk pada RK terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu. Tugas jabatannya tinggal dipilih dengan mengklik simbol di bawah. Kemudian pilih tugas tambahannya. Di sini ada berbagai macam tugas tambahan. Ada menjadi ini di nomor urut 63 menjadi kepala laboratorium, kepala perpustakaan, dan seterusnya. Karena berhubung saya tugas tambahnya sebagai wali kelas, maka saya memilih
eh, tugas tambahan saya adalah wali kelas. Jadi di nomor urut 106 dengan kriterianya tetap baik. Tinggal diklik. Kemudian kuantitasnya tetap kita isi 1. Waktunya 12 bulan. Jadi untuk kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan, sekali lagi Bapak Ibu, kuantitasnya diisi 1, waktunya diisi 12 bulan. Kecuali Bapak Ibu yang P3K, Bapak Ibu P3K, mohon maaf karena TMT-nya terhitung 1 Mei, maka breakdown waktunya bukan diisi 12, tapi dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember terhitung sebanyak 8 bulan. Jadi khusus P3K tinggal pilih 8. Kalau yang PNS pilih 12. Kemudian klik tombol save. Oke. Selanjutnya ini persentasenya sudah bertambah menjadi 81,92%, tapi tulisannya masih berwarna merah. Jadi kita nambah lagi. Kita klik tombol unsur utama, pilih fungsional RK-nya. Tugas tambahan sudah, pembelajaran sudah, maka kita lanjut ke RK yang kedua. Terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita pilih RK yang ini, uraian tugas jabatannya. Bapak Ibu bisa memilih kegiatan pengembangan diri, kegiatan karya inovatif, maupun kegiatan publikasi ilmiah. Saya memilih kegiatan yang pengembangan diri dulu, yaitu misalkan saya akan mengikuti diklat. Nah, untuk diklat ini nomor urut 47 sampai 51 disesuaikan dengan durasi jam pada sertifikatnya. Saya memilih yang durasi jamnya 30 sampai dengan 80. Kita klik, kemudian kuantitasnya ini Bapak Ibu bebas mengisikan. Jadi misalkan dalam 1 tahun ini Bapak Ibu mau mentargetkan ikut 3 kali workshop misalkan, maka kuantitasnya diisi 3. Kemudian bulannya kita isi 3 juga. Karena kita menghitungnya untuk kegiatan diklat ini satu kuantitas dalam waktu 1 bulan. Beda dengan kegiatan pembelajaran maupun tugas tambahan. Jadi jumlah kuantitas dengan jumlah bulan untuk kegiatan diklat kita isi sama. Ini saya setting 2 saja, maka waktunya pilih 2. Kalau sudah, kita klik tombol save, klik OK. Oke, presentasinya masih 89. Lanjut. Kita akan menambahkan, tadi kita akan mentargetkan membuat makalah. Maka kita klik kembali tombol unsur utama, kemudian fungsional, RK-nya pilih yang pengembangan keprofesian berkelanjutan, uraian jabatannya kita cari kembali, membuat makalah di nomor urut 39. Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah pada saat pendidikan tidak diterbitkan, disimpan perpustakaan. Oke, kita pilih ini. Kuantitasnya saya mentargetkan 1 tahun ini saya buat 2 makalah. Jadi kuantitasnya diisi 2. Nilai waktunya juga saya pilih 2 bulan. Klik tombol save, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita cek di bagian total WPT, ternyata persentasenya sudah melebihi dari 100%. Maka kita bisa lihat bahwa tulisan keterangan yang di bawah ini sudah berwarna hijau semua dan tombol kirim ke atasan langsung sudah muncul. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik tombol kirim ke atasan langsung jika dirasa pilihan kegiatannya sudah cukup untuk Bapak Ibu laksanakan di SKP tahun 2022 ini. Kita klik tombol kirim ke atasan. Oke, kemudian sama seperti tadi, ciri-cirinya adalah kita lihat di
keterangan bagian sebelah kanan. Di sini ada keterangan bahwa di bagian verifikasi atasan ini masih BV, masih belum verifikasi. Jadi kita menunggu sampai statusnya berubah menjadi disetujui. Oke, kita coba, kita tunggu. Kita tunggu untuk verifikasi. Oke, kita refresh kembali. Nah, di sini di bagian pojok kanan atas, status verifikasi atasannya sudah berubah menjadi setuju. Maka kita bisa lanjut ke bagian breakdown rencana aksi. Baik, di breakdown rencana aksi, Bapak Ibu tinggal membreakdown kegiatan yang sudah Bapak Ibu susun tadi menjadi bagian-bagian dalam per bulannya. Contoh yang pertama adalah untuk kegiatan fungsional, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, kita akan breakdown waktunya dengan cara mengklik tombol aksi di sebelah kanan. Kemudian di sini adalah kuantitasnya satu laporan akan kita bagi menjadi 12 bulan, khusus yang PNS. Untuk yang P3K, kita settingnya tadi adalah satu laporan dibagi menjadi 8 bulan. Jadi dimulainya adalah dari bulan Mei, khusus yang P3K. Jadi contohnya untuk yang P3K, karena dimulainya dari bulan Mei, maka untuk bulan Januari, kemudian Februari, Maret, dan April diisi 0. Untuk bulan Mei sampai dengan Desember, silakan diisi sesuai dengan pembagian tadi. Satu laporan, 1 dibagi menjadi 8. Jadi 1/8. Jadi 1 kita bagi 8. Kalau untuk yang PNS, satu laporan kita bagi menjadi 12. Jadi kalau pembagiannya bisa Bapak Ibu karang sendiri. Jadi ini misalkan saya baginya seperti ini. Jadi untuk pembagian breakdown-nya Bapak Ibu bebas, asal nanti jumlah kuantitas totalnya adalah 1. Nah, ciri-cirinya adalah pada kotak total kuantitas. Setelah 1 kita bagi 12 tadi dengan rincian seperti ini, maka total kuantitasnya adalah 1. Untuk yang P3K, maka seperti tadi, dari Januari sampai bulan April diisi 0. Dari bulan Mei sampai dengan Desember, silakan diisi breakdown setiap bulannya, asalkan nanti total kuantitasnya di sini terisinya adalah 1. Jadi total kuantitasnya harus 1. Setelah di sini 1 sesuai dengan yang kita rencanakan tadi, kita klik tombol save, kemudian oke. Nah, di sini sudah keterangan statusnya sudah berubah menjadi draft. Lanjut di kegiatan wali kelas, kita klik tombol aksi di sebelah kanan lagi pada nomor urut 2. Kemudian sama, karena di sini kuantitasnya tercantumnya 1 laporan, waktunya 12 bulan, maka 1 kita bagi menjadi 12. Kita coba isi sama seperti tadi. Oke.
Nah, total kuantitas sudah sama dengan 1. Klik tombol save, klik OK. Selanjutnya untuk terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan mengikuti diklat. Kita klik tombol aksi. Kemudian, karena di sini kuantitasnya 2 sertifikat, waktunya 2 bulan, maka Bapak Ibu silakan pilih kira-kira pada bulan keberapa Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan atau mengikuti kegiatan diklat. Misalkan saya pilih untuk 2 ini, 1 di bulan Maret, 1 di bulan Juli. Maka untuk bulan lainnya, Bapak Ibu tinggal isi dengan 0. Jadi yang tidak termasuk dari pilihan Bapak Ibu harus diisi dengan 0. Jadi total kuantitasnya sudah 2, sama dengan perencanaan tadi. Klik tombol save, klik OK. Kemudian tinggal satu kegiatan, membuat makalah. Makalah kita buat 2 dalam waktu 2 bulan. Misalkan saya pilih taruh bulan Mei sama November misalkan. Maka di bulan lainnya kita isi 0. Oke, total kuantitas sudah 2, klik tombol save, klik OK. Nah, setelah ini terisi keterangan statusnya berupa draft, akan muncul tombol kirim ke atasan langsung. Tinggal diklik. Nah, status verifikasi atasan tinggal menunggu sampai disetujui. Baik, Bapak Ibu, ini sementara adalah tutorial dari perencanaan penyusunan rencana kinerja sampai dengan breakdown. Untuk video berikutnya adalah bagaimana cara mengupload realisasi kinerja dari Bapak Ibu per bulannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.